Empat gelar Yesus digagal pahami. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, ada 4 gelar Yesus yang digagal pahami. Dan ini nggak main-main, digagal pahaminya sudah begitu lama ya. 4 gelar Yesus yang digagal pahami. 1. Bapa yang kekal. Kedua, Allah yang perkasa. Ya. Ketiga, Anak Allah. Ya. Yang keempat adalah setara Allah. Ya. Bahkan beberapa malah baru dengar ya. Ada setara Allah ya. Baik. Saya akan jelaskan. Pertama adalah Bapa yang kekal. Kalau ditanya ya kepada semua orang yang ngaku Kristen, menurut Anda Bapa yang kekal itu siapa? Bapa yang kekal itu ya Bapa yang di surga. Salah, Pak, ya. Salah, betul-betul salah ya. Bapa yang kekal itu satu ayat dengan Allah yang perkasa. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, Bapa yang kekal dan Allah yang perkasa itu gelar untuk seorang anak yang telah diberikan untuk kita. Jadi gelar Bapa yang kekal dan gelar Allah yang perkasa itu untuk Yesus manusia. Tunggu Pak. Lalu nanti ada gelar setara Allah. Ya, ada anak Allah, ada setara Allah ya. Oke, Bapa yang kekal itu untuk Yesus yang manusia. Ini sama saja dengan anak Allah ya. Jadi Bapa yang kekal itu maksudnya anak Allah ya. Oke. Lalu Allah yang perkasa itu maksudnya adalah setara Allah. Ya, jadi clear ya. Bapa yang kekal Yesaya 9 ayat 6 ini sama saja dengan anak Allah yang berasal dari Allah ya. Aku berasal dari Allah, aku berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Itu maksudnya. Bapa yang kekal sama sekali bukan kondisi Yesus yang sedang di surga atau Allah yang di surga. Jelas ditulis di situ seorang anak laki-laki, seorang putra diberikan untuk kita. Gelarnya adalah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai dan penasihat ajaib. Itu untuk anak. Itu sama saja dengan anak Allah yang terlahir atau berasal dari Allah. Nah sekarang Allah yang perkasa. Allah yang perkasa juga ada di dalam Yesaya 9 ayat 6. Ini sama saja dengan setara Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 6. Perhatikan setara Allah. Setara Allah itu artinya bukan Allah ya, bukan Allah tapi setara. Pada saat Yesus kondisinya sebagai setara Allah, maka semua malaikat harus menyembah Dia. Ibrani 1 ayat 6. Lalu Allah sendiri berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi setara Allah itu adalah Yesus manusia ya. Yesus yang menjadi manusia itu disembah oleh malaikat. Yesus yang menjadi manusia itu tahtanya tetap di surga walaupun ia sedang jadi manusia di bumi. Agak sulitkah dipahami? Mungkin ya, tetapi menurut saya ini juga sangat clear kok ya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, setara Allah maka menjadi Allah yang duduk di tata surga. Setara Allah itu tahtamu ya Allah tetap walaupun engkau sedang ada di bumi. Ibrani 1 ayat 8. Coba dibaca Ibrani 1 ayat 8. Allah di surga yang namanya Yesus berkata kepada Yesus yang ada di bumi, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya. Ini bahasa mudahnya, walaupun engkau sedang ada di bumi, sedang tidak duduk di tahta.
Ngerti? Ibrani 1 ayat 8, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya walaupun engkau sedang ada di bumi dan sedang tidak duduk di tahta. Nanti kalau di surga setara Allah menjadi Allah yang duduk di tahta surga. Wahyu 4 ayat 2. Ya, itulah yang disebut Allah yang perkasa. Makanya Allah yang perkasa ya cuma satu ayat itu, Yesaya 9 ayat 6. Demikian pula Bapa yang kekal juga satu ayat itu. Bapa yang kekal, anak Allah nanti setelah naik ke surga menjadi Allah yang duduk di tata surga, maha kuasa. Jadi Allah yang perkasa, maha kuasa, ya menjadi alfa omega itu. Maka di surga tidak pernah disebut ada Bapa yang kekal. Hari ini kelompok-kelompok gereja dari Nasrani, yaitu gereja dari Tritunggal dan Segitiga, sedang membuat naik daun Bapa yang kekal. Karena mau nyebut Bapa sudah terlanjur ketahuan, yaitu kalau Bapa itu ternyata tidak ada di surga, ya. Nyebut Bapa nggak ada. Mau nyebut Allah Bapa, sudah ketahuan Allah Bapa itu Roh Kudus yang berkata dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata Allah Bapa bukan Bapa. Bukan, kalau Allah Bapa itu bisa bersuara karena Roh Kudus, kalau Bapa itu bisu, nggak bisa bersuara. Yohanes 5 ayat 37. Jadi very clear, Allah Bapa bukan Bapa, lalu memunculkan Bapa yang kekal. Salah. Bapa yang kekal itu justru gelar Yesus pada saat jadi manusia. Ya, itulah kebingungannya umat di luar sana, umat yang ngaku-ngaku Kristen justru sedang bingung sekarang ini. Ya, Yesus Allah yang benar sudah memberitahu kepada saya 2023 tahun kebingungan umat-umat yang mengakunya Kristen, yaitu umat-umat Tritunggal dan umat-umat Segitiga yang mendominasi 85% yang ngaku-ngaku Kristen di luar sana. Ya, dan mereka sudah paham juga ya bahwa Tritunggal Segitiga itu memang bukan ajaran Alkitab. Ya, Tritunggal Segitiga memang tidak disebut Kristen. Tritunggal Segitiga tidak layak masuk surga. Tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga. Tidak pernah ada Tritunggal bisa masuk surga. Kalau Anda ingin masuk surga, jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. 1 Petrus 4 ayat 16. Tidak bisa dilawan, tidak bisa dibantah. Kalian yang sudah puluhan tahun jadi penyembah Bapa, tak kasih tahu Bapa yang kamu sembah adalah Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44. Tidak bisa dibantah. Menyesal kemudian tidak berguna. Kalau mau selamat masuk surga, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Makanya Alfa Omega itu Yesus. Kalau Bapa itu Allah, mestinya Alfa Omega itu Bapa. Tidak pernah ada Alfa Omega itu Bapa. Bapa tidak masuk kriteria Allah. Bapa itu munculnya di tengah jalan, mogok di tengah jalan. Penyembah Bapa iblis. Ya. Jadi clear ya. Bapa yang kekal bukan Bapa. Bapa yang kekal justru gelar untuk Yesus ketika jadi manusia. Demikian pula Allah yang perkasa. Nanti Bapa yang kekal ini menjadi Alfa Omega. Makanya tidak ada disebut di surga ya. Allah yang perkasa nanti menjadi maha kuasa. Nah, selama di bumi ini equal atau setara ya. Bapa yang kekal itu artinya anak Allah, setara Allah yang perkasa itu artinya setara Allah ya. Terus semua malaikat harus sujud kepada Yesus yang manusia itu. Lalu Allah sendiri di surga juga berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya meskipun engkau sedang jadi manusia dan tidak sedang duduk di tata surga. That's it, very very clear. Ayo ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis ya. Sekolah Alkitab tempat kami gratis supaya Anda itu paham tentang kebenaran Alkitab. Alkitab itu nggak sulit kok, asal ini dibuka oleh Yesus Allah. Anda harus percaya Yesus, kalau itu baru bisa. Kalau nggak mau percaya Yesus, biar sampai apapun juga tidak akan paham. Dan orang yang tidak mengenal Allah itu binasa ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah ya.
takut kepada Allah itu awal ilmu pengetahuan. Jadi orang itu harus takut kepada Allah. Jangan takut pada film ya. That's it. Haleluya. Amin.